Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Rahmi dengan NIM 2314070194. Baiklah, tujuan saya di sini adalah saya mereview materi penguatan bahasa Arab. Yang pertama itu dimulai dari bab pertama, yaitu tentang pembagian kata. Pembagian kata terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya isim. Isim adalah kata benda yang tidak merujuk pada keterangan waktu atau tidak terikat pada waktu. Nah, ciri-cirinya itu adalah contohnya adalah menggunakan alif lam. Dalam bahasa Arabnya adalah al-kitabu, al-baitu. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan tanwin. Tanwin contoh dalam bahasa Arabnya adalah waladun yang digunakan pada saat objek. Yang kedua adalah tanwin fathah, yaitu zaro mualliman yang digunakan pada posisi objek. Yang ketiga adalah namanya tanwin kasroh yang diawali dengan man ila fi'ala. Contoh dalam bahasa Arabnya adalah fi baitin. Nah, yang kedua itu adalah pembagian kata fi'il. Fi'il itu artinya kata benda, kata kerja yang menggunakan unsur waktu. Nah, kata kerja ini yang menggunakan unsur waktu itu terbagi pula menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya fi'il madi, artinya masa lampau atau masa telah berlalu. Contohnya adalah kataba, ya artinya dia menulis. Nah, yang kedua itu ada namanya fi'il mudhari, yang artinya kata kerja sekarang atau masa depan. Nah, contohnya itu adalah yaktubu, dia sedang menulis atau akan menulis. Yang ketiga itu adalah fi'il amar, yang artinya kata perintah. Contohnya adalah uktub, tulislah. Nah, selanjutnya pembagian kata yang ketiga ada namanya huruf. Nah, huruf ini dia tidak memiliki makna sendiri, namun dia memiliki makna jika digabungkan dengan kata lain. Nah, contoh jenis dari huruf ini terbagi pula menjadi 6. Yang pertama itu adalah namanya huruf jar. Huruf jar itu seperti fi, ala, min, illa, bi, atau li. Yang kedua itu adalah huruf nashab, yaitu kai, lan, an. Nah, yang ketiga itu adalah namanya huruf jazm, yang hurufnya adalah lam, lama, in. Nah, yang keempat itu adalah namanya huruf istirham. Nah, hurufnya adalah a atau hal. Nah, yang kelima adalah namanya huruf aqtaf. Contoh hurufnya adalah waw, fa, thumma. Nah, yang terakhir adalah namanya huruf takkir atau takkid. Nah, hurufnya itu adalah in. Contoh hurufnya adalah inna, qad, saufa. Nah, sekarang kita masuk yang kedua adalah macam-macam isim. Isim terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya muzakkar, ada namanya muannas. Muzakkar adalah jenis kata benda yang merujuk pada jenis kelamin laki-laki, baik secara nyata maupun secara aturan bahasa dalam bahasa Arab. Muzakkar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah muzakkar hakiki, yang dimana realitanya merujuk pada laki-laki secara nyata. Contohnya adalah rojulun, ibnu. Nah, yang kedua itu adalah muzakkar majazi. Maksudnya adalah kata benda yang secara aturan bahasa yang dianggap laki-laki meskipun dia
tidak merujuk pada laki-laki secara konsep nyatanya. Bisa jadi itu konsep atau hewan yang tidak spesifikasi jenis kelaminnya. Contohnya adalah kitabun, bautun, nahrun. Yang kedua adalah namanya mu'annas. Mu'annas adalah jenis kata benda yang merujuk pada jenis kelamin perempuan baik secara nyata maupun aturan bahasanya. Nah, mu'annas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya mu'annas hakiki, yaitu realitanya merujuk pada perempuan. Contohnya adalah ummu, imroh. Nah, yang kedua itu ada namanya mu'annas majazi, yang dimana adalah kata yang dianggap perempuan, jenis kata benda yang dianggap perempuan meskipun dia tidak perempuan secara nyatanya. Contohnya adalah syamsun atau sayyarah. Nah, dalam mu'annas itu ada fungsi ta yang terbagi menjadi ada fungsi ta untuk pembagiannya. Yang pertama itu ada namanya ta marbutoh, yaitu ta terikat. Nah, maksud dari ta marbutoh ini adalah tanda utama bahwa kata tersebut adalah mu'annas atau perempuan. Contohnya adalah mu'allimah. Yang kedua itu ada namanya alif tanits maksurah, yaitu alif dengan fathah di atas tapi bukan alif maksurah biasa. Nah, biasa tanda ini bahwa tersebut mu'annas, khususnya kata benda yang berakhiran alif maksurah. Contohnya adalah samro'ah, yaitu perempuan berkulit sawo. Nah, yang terakhir itu ada namanya alif tanits mamdudah. Maksudnya adalah gabungan, hurufnya adalah gabungan alif tambah hamzah. Nah, contohnya adalah samaun, terus rogoun. Baik, sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Bentuk kalimat isim muzakkar mufrad yaitu katibun. Untuk fi'il muzakkar mufrad yaitu yaktubu. Isim muzakkar musanna katibani. Fi'il muzakkar musanna yaktubani. Isim muzakkar jamak katibun. Jamak taksir kutabun. Jamak muzakkir salim. Katibuna untuk raf. Katibina untuk nas atau jar. Nah, fi'il muzakkar jamak yaitu yaktubuna. Untuk kalimat keduanya, isim mu'annas mufrad katibatun. Fi'il mu'annas mufrad taktubu. Isim mu'annas musanna katibatani. Fi'il mu'annas musanna taktubani. Yang terakhir adalah isim mu'annas jamak. Isim mu'annas jamak itu katibatun atau itu jamak mu'annas salim. Katibatun araf. Katibati yaitu nas atau jar. Nah, untuk fi'il mu'annas jamaknya yaktubuni, yaktubuna.
maghfirah. Adapun jenis-jenis dari maghfirah ini seperti isim alam, yaitu nama diri, contohnya Muhammad, Mekah, Madinah. Yang kedua itu adalah isim yang diawali oleh alif lam takrif, contohnya adalah ar-rajulu, al-kitabu. Nah, yang ketiga itu namanya damir, yaitu kata ganti, contohnya huwa, yaitu dia untuk laki-laki, anta, kamu, nahnu, kami. Nah, selanjutnya itu adalah namanya isim isyarah atau kata tunjuk, contohnya adalah hadza, ini, dzalika, itu. Selanjutnya itu ada namanya isim mausul atau kata sambung, contohnya adalah alladzi, allati. Nah, yang terakhir itu ada namanya isim dalam idafah yang mudah, laihinya makrifah, contohnya adalah kitabu Muhammadin, yaitu buku Muhammad. Nah, sekarang kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang kata tunjuk atau isyarah. Kita mengenal dulu 3 komponen. Yang pertama itu adalah berdasarkan jarak, yaitu jauh atau dekat. Yang kedua itu adalah berdasarkan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Yang ketiga itu adalah berdasarkan jumlah, mufrad, musanna atau jamak. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu isim isyarah untuk yang dekat. Untuk mufrad muzakkar yaitu hadza. Untuk musanna muzakkar yaitu hadzani. Untuk jamak muzakkar yaitu haula'i. Untuk mufradat muannas hadhihi. Musannanya hatani. Untuk jamaknya haula'i. Contohnya adalah hadza kitabun jadidun. Artinya adalah ini adalah sebuah buku baru. Nah, yang kedua itulah kita bahas tentang isim isyarah untuk jauh. Nah, mufradat muzakkarnya adalah dzalika. Musannanya adalah dzalika. Nah, untuk jamaknya adalah ulaika. Untuk mufradat muannasnya adalah tilka. Musannanya tanika. Untuk jamaknya adalah ulaika. Contohnya adalah dzalika baitun kabir. Nah, artinya ini adalah sebuah rumah besar. Nah, sekarang kita masuk materi yang keenam, yaitu kata hubung. Yang pertama itu adalah alladzi, mufrad yang digunakan orang atau benda untuk laki-laki tunggal. Yang kedua adalah allati, mufrad yang digunakan orang atau benda untuk perempuan tunggal. Yang selanjutnya adalah alladzani atau alladzaini, musanna yang digunakan 2 orang atau benda untuk laki-laki. Allatani atau allataini, musanna yaitu yang digunakan 2 orang atau benda untuk perempuan. Alladzina yaitu muzakkar jamak yang artinya banyaknya laki-laki. Yang terakhir adalah allati yaitu muannas jamak, yaitu artinya banyaknya perempuan. Contohnya adalah alladzi kataba alkitaba. Yang kedua alladzani faza. Selanjutnya adalah materi bab ke-7 tentang domir atau kata ganti. Ada 3 komponen. Yang pertama domir ghaib muzakkar, domir ghaib muannas, domir mukhatab atau orang kedua. Maksud dari domir ghaib ini adalah kata ganti orang ketiga. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu domir ghaib muzakkar, yaitu huwa, humma, hum. Nah, contohnya adalah huwa yaqra'ul kitaba, yang artinya dia laki-laki membaca buku itu. Nah, yang kedua adalah domir ghaib muannas, iya humma hunna. Contohnya
yaitu untuk mufrad atau kata tunggal itu ana, untuk musanna atau yang kedua adalah nahnu, untuk jamak atau melebihi dari 3 adalah nahnu. Contohnya adalah ana qalib. Nah, materi terakhir adalah tentang dhamir yang menyambung dengan isim. Fungsinya adalah untuk kepemilikan. Dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia harus dilekatkan di akhir kata benda. Bentuk dhamir mutasil yang pertama itu aku, kita bi, kamu laki-laki, kita buka, kamu perempuan, kita buki, dia laki-laki, kita buhu, dia perempuan, kita buha, kami, kita buna, kalian, kita buhuma, mereka, kita buhum, mereka perempuan, kita buhunna, kalian laki-laki, kita bukum, kalian perempuan, kita bukunna. Perbedaannya dengan dhamir munfasil adalah